Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman, teman Tekom, baik itu kelas 2A ataupun 2B ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Di pertemuan sebelah sini kita coba menggunakan asinkronus tapi agak sedikit berbeda gitu Pak Topik. Di sini saya coba kolaborasi ya, kita coba bikin sebuah video explainer tapi kolaborasi antara saya dan Pak Topik untuk membahas sebuah algoritma struct ya yang ada di dalam C++ gitu. Rencananya begitu Pak Topik. Gimana Pak Topik, kabarnya sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Deden gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan yang lain juga sehat Pak. Amin. Nah, di pertemuan kali ini ya kita tetap masih menggunakan C++ ya, di mana nanti struct itu mirip-mirip ini Pak Topik, kalau di Java itu atau di objek oriented programming itu mirip dengan kelas gitu. Nah, ternyata ada teknik tersendiri di dalam sebuah bahasa C++ atau struktural, itu namanya struct. Struct itu kan kalau di Indonesiain struktural juga Pak ya. Gitu. Mangga Pak Topik bisa dijelaskan sedikit bagaimana tentang atau teori dari struct itu dalam bahasa C++. Oke, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya Pak. Mangga. Belum ada izin. Oke. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pengkodingannya, mungkin saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu struct, apa itu si struct, dan bagaimana cara penulisannya di dalam C++ sebelum nantinya akan didemokan lebih lanjut oleh Pak Deden. Jadi, secara sederhananya, kita bisa menyebut struktur itu atau struct itu adalah pengelompokan dari variabel-variabel yang berada dalam suatu nama yang sama. Suatu struktur dapat terdiri dari kumpulan variabel-variabel yang berbeda tipenya. Jadi di sini kita tidak terpaku hanya oleh satu tipe data yang sama saja. Jadi di dalam suatu struct itu memungkinkan terdapatnya perbedaan tipe-tipe data tersebut gitu. Misalkan nih di sini kita punya mengenai suatu pegawai di mana di dalamnya terdiri dari nama, nomor pegawai, jabatan, dan gaji. Di mana bisa kita lihat nih, kalau nama itu umumnya kan kita gunakan tipe data string. Sedangkan pada gaji kita menggunakan tipe data integer. Jadi di dalam struct itu memungkinkan terdapat dua tipe data yang berbeda. Nah, lalu selanjutnya, variabel-variabel yang membentuk suatu struktur ini selanjutnya akan kita kenal dengan nama elemen atau anggota struktur. Dengan demikian, suatu struktur dimungkinkan dapat berisi dengan elemen-elemen data bertipe integer, float, char, dan lainnya. Nanti tinggal disesuaikan dengan program yang kalian buat saja. Dengan menggunakan struktur, maka data ini dapat diolah per elemen atau secara keseluruhan per struktur per record gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara pendeklarasiannya? Nah, terus pendeklarasiannya kurang lebih hampir sama. Di mana pertama kita tuliskan nama dari struct itu sendiri, lalu elemen-elemen apa aja di dalam struct-nya itu sendiri. Jadi mirip fungsi Pak ya, fungsi yang mengembalikan nilai cara penulisannya atau tidak mengembalikan nilai. Biasanya kan kalau yang fungsi mengembalikan nilai itu nama tipe data Pak ya, betul ya? Nama tipe data, kemudian nama tipe fungsinya apa namanya. Kemudian kalau yang pakai void yang gunakan void, tapi di sini ditambahkan struct saja Pak ya di depan ya. Ya, jadi didefinisikan struct-nya itu terlebih dahulu di depannya sebelum nama dari struct-nya itu sendiri. Ya. Gitu. Lalu ada juga alternatif penulisannya. Misalkan di sini nih saya bikin sebuah struct dengan nama barang. Maka tinggal kita tuliskan aja struct barang. Di dalamnya terdapat elemen apa aja. Ada kode, ada nama, ada banyak,
ada harga. Nah, bisa kita perhatikan tipe-tipe data dari masing-masing elemen ini berbeda, di mana tidak hanya terfokus pada satu tipe data saja. Gitu. Oke, contohnya misalkan di sini saya punya sebuah struk buah. Nah, struk buah ini terdiri dari warna, berat, harga, dan rasa. Nah, nanti elemen-elemen dari si struk buah ini kita bisa gunakan kembali di menu utama gitu. Jadi menghemat juga coding kita. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan langsung didemokan oleh Pak Deden bagaimana mengenai cara penulisan struk di dalam C++. Mangga, silakan Pak Deden. Oke, terima kasih Pak Taufik. Boleh di stop share screen-nya. Saya coba masuk ke coding. Oke ya, di sini saya sudah buat sebuah coding struct ya, tapi kita coba dari nol. Coba bikin lagi dari nol ya. Kemudian saya simpan, misalnya di sini saya tulis coba.jpp, simpan. Kemudian dari sini seperti biasa ya, kita tulis include, kemudian iostream, ini kan ya, terus apa lagi Pak Topik? Using space std, namespace std ya, std. Nah, kurang lebih gini ya. Nah, kemudian biasanya kan di sini ada coding utama atau fungsinya, fungsi utama integer main kan gitu. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Kemudian di sini ada return 0 ya kalau nggak salah. Kemudian di sini ada, saya tambahkan sin biar nggak ada tulisan di bawah, oke. Oke ya, gitu. Nah kemudian dalam penulisannya tadi kan dibilang ya, struct itu fungsinya sebuah data yang memiliki banyak tipe data gitu. Tujuannya itu, jadi bisa menampung berbagai macam tipe data di dalamnya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita tulis struct ya. Ini udah ada bawaan dari C++-nya sendiri. Kemudian nama tipenya. Nama tipenya misalnya di sini saya tulis buah nih, gitu. Nama tipenya buah. Kemudian secara otomatis buka kurung dan tutup kurung kurawal ya. Kemudian kita masukkan misalnya di dalam buah itu sendiri ya, ada nama buah misalnya. Nama buah berarti tipe datanya string nama gitu. Kemudian ada juga warna misalnya string lagi. Warna buahnya apa? Nantinya kemudian kita deklarasikan berat. Oke, berat kita gunakan float misalnya. Berat. Kemudian harga kita gunakan integer. Nah, gini. Ini adalah deklarasi untuk penulisan struct gitu atau structure. Nah, sekarang bagaimana cara pemanggilannya? Tetap ya, namanya juga di sini bentuknya semacam fungsi, tapi kalau saya analogikan ini mirip-mirip dengan kelas karena cara panggilnya beda lagi, tidak mengirimkan parameter gitu. Nah, ini pembedanya dengan fungsi dan fungsi yang mengembalikan nilai atau yang fungsi void atau yang tidak mengembalikan nilai gitu. Nah, di sini kita harus mendeklarasikan lagi. Biasanya kan kita gunakan seperti ini ya, integer i misalnya dengan 1. Ini deklarasi seperti biasa kan gitu. Tapi di sini karena nama deklarasinya variabelnya ada di dalam struct, nama structnya adalah buah, makanya kita panggil buah. Kemudian kita bikin objeknya atau namanya gitu. Namanya ini bisa bebas nih. Misalnya kita ingin menggunakan namanya adalah nama buah apel, berarti buah apel. Ini adalah deklarasi untuk menghubungkan kelas mainnya dengan struct yang ada yang bernama buah gitu. Nah, kemudian
Di sini saya tulis lagi nih untuk deklarasi isinya. Ini kan belum ada isinya. String nama nih kita nggak tahu nama buahnya apa, warnanya seperti apa, beratnya berapa, dan harganya berapa. Gitu. Nah di sini kita tambahkan, cara menambahkannya kita panggil apel berarti ya gitu. Kemudian dot apel ini dari deklarasi yang pertama yang ada di dalam kelas main. Kemudian kita panggil nama tipe datanya yang ada di deklarasi buah gitu. Misalnya di sini nama. Karena bentuknya string, maka saya isi di sini misalnya apel. Kemudian yang lain misalnya warna apel lagi dot warna sama dengan ini misalnya warnanya merah. Selanjutnya berat apel dot berat sama dengan misalnya beratnya hanya 0,5 atau setengah kilo gitu. Terus harga yang terakhir ya berarti apel harga seberapa topik sekilo 25.000 harga apel. Oke, nah ini di proses main ini ya kita mendeklarasikan isi dari sebuah variabel yang ada di kelas struct gitu. Di mana nama kelas struct-nya yaitu buah. Nah, kemudian kita tampilkan. Kita tampilkan seperti biasa berarti cout. Kemudian kita panggil namanya, tapi bukan namanya saja ya, karena di sini kita gunakan semacam pemanggilan kelas. Berarti nama kelasnya itu adalah apple. Kita panggil. Misalnya di sini saya kasih nama deh, nama buah. Nama buah gini ya, biar enak lihatnya. Bersama dengan apple gitu. Titik koma, kemudian saya tambahkan n line biar nanti ada enternya. Selanjutnya saya kopas 1, 2, 3 nama buah, kemudian warna buah, kemudian berat buah, dan terakhir harga buah. Berarti di sini ada warna, kita ganti juga berat, kemudian harga. Oke ya, kita coba jalankan. Harusnya dia akan menampilkan apple merah 0,5 dan 25.000. Kita jalankan. Alhamdulillah jalan ya. Nama buah yaitu apple, warna buah merah, berat buahnya 0,5, harga buahnya 25.000. Nah ini adalah sebuah struct ini teh dalam bahasa C++ gitu. Nah tidak hanya satu struct saja yang bisa kita bikin, bisa saja lebih dari satu. Misalnya di sini saya pengen bikin misalnya lebih dari satu ya, tapi nama struct-nya itu tetap satu, berarti ada 2 buah ini. Misalnya buah selanjutnya itu buah jeruk. Berarti kan sama nih, sama penamaannya. Berarti di sini tinggal kita rubah saja ya. Saya kopas biar cepat. Nah di sini kita ganti jadi jeruk. Namanya jeruk. Kemudian di sini jeruk. Di sini juga warnanya orange ya. Di sini jeruk. Kita kasih sama saja 0,5. Kemudian jeruk. Ini jeruknya agak mahal nih, 30.000. Nah, kan gitu. Kemudian nama buah ini kita kasih jeruk. Nah, jeruk. Kemudian di sini, ini jeruk juga. Jeruk, oke. Harusnya di sini terdapat 2 buah penamaan atau data yang berbeda di dalamnya, tapi tetap menggunakan satu variabel gitu, yaitu variabel yang ada di dalam sebuah struct buah. Kita jalankan. Ada yang salah Pak Topik? Bagian mana ini? Nama apple. Belum ada. Oh iya, titik koma ya. Ya oke. Jalankan lagi. Error lagi, nama buah jeruk, titik koma sudah, nama jeruk.
Oh, ininya gede, Pak. Harusnya kecil nih. Terus jalankan lagi. Oke, berhasil ya. Nah, di sini biar ada pemisah deh, saya tambahin gini deh. Biar enak melihatnya. Ini, kemudian di sininya saya kasih seperti ini, kemudian di sini seperti ini. Oke, kita jalankan lagi. Oke ya. Yang di atas adalah isian dari apple, yang di bawah adalah isian dari jeruk gitu. Nah, di sini bisa terlihat kebermanfaatannya. Ketika kita misalnya memiliki sebuah variabel itu yang diisi berbagai macam data ya atau elemen, ada elemen apple dan jeruk, kita hanya bisa menggunakan satu variabel saja di dalam kelas struct tadi. Nah, ini sangat efisiensi dalam penulisan coding gitu. Sehingga tidak butuh banyak coding di dalamnya gitu kira-kira. Jadi satu struct itu bisa dimanfaatkan buat lebih dari satu kali ya Pak. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan lagi nama buah jeruk tipenya apa, nama buah apel tipenya apa. Kita cukup mendeklarasikan satu kali di struct buah aja ya Pak gitu. Jadi hemat sama efisien nih. Kalau kita belum tahu struct kan di sini kita punya kurang lebih lihat ada 8 tipe. Nah, kita kan kalau pakai cara manual nama buah dot apa tipenya apa, warna buah dot apa tipenya apa. Begitu sampai harga buah jeruk tipenya apa. Jadi kita nanti 8 kali ngedeklarasiin variabel berikut tipenya. Tapi kalau kita menggunakan fungsi struct ini, kita cukup mendeklarasikan 4 variabel dan 4 tipenya aja gitu. Karena kurang lebih sama tipenya gitu. Oke ya, jadi seperti itu kira-kira struct. Terus misalnya tadi itu lebih dari satu nama buah. Nah, kalau struct lebih dari satu bisa nggak? Bisa juga, namanya struct bertingkat, sama saja gitu prosesnya. Saya kira analoginya bisa saja itu diberlakukan misalnya di sini. Saya bikin lagi struct-nya apa ya Pak ya, kira-kira berhubungan dengan buah. Misalnya kita gunakan nama toko deh, toko gitu. Toko di sini misalnya ada nama toko, kemudian alamat, kemudian alamat sudah, string berarti bentuknya. Saya kira cukup dua aja Pak ya, dua variabel. Kemudian di sini misalnya akan saya bangun lagi nama tokonya, berarti saya panggil lagi toko ya. Sorry. Di sini toko, kemudian saya bikin sebuah objeknya atau nama variabel deklarasinya, misalnya tokonya di sini toko Samsul. Nah, toko Samsul itu jualan buah-buahan. Di sini saya pingin langsung out, kan gitu. Sorry, saya kasih nama dulu. Misalnya di sini ada dua nama, berarti Samsul dot nama sama dengan nama tokonya toko Samsul titik koma, kemudian alamatnya berarti Samsul lagi dot alamat, kemudian alamatnya ada di Jalan Cagak misalnya nomor 25 Kabupaten Badung gitu. Kemudian di sini ingin saya tambahkan misalnya out, kemudian di sini tinggal saya panggil berarti seperti ini, kemudian endline di koma, kemudian di bawahnya saya kasih alamat, sehingga nanti ada dua data yang berbeda dari dua struct juga yang berbeda gitu ya. Kasih saya membatas di sini. Oke, kurang lebih kayak gini. Kita jalankan. Oke ya. Di sini dua struct yang berbeda, toko Samsul dengan isiannya, dengan alamatnya. Kemudian di sini ada ngejual buah, misalnya apple dan jeruk. Apple itu apple merah yang dijual.
setengah kilonya misalnya 25.000, kemudian yang jeruk dengan warna oranye misalnya ini jeruk Bali ya, setengah kilonya 30.000 gitu. Jadi terlihat sekali teman-teman untuk kebermanfaatan strap ini itu mirip-mirip objek kalau saya bilang mah, sangat mirip kelas di sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek. Mudah-mudahan kalian nanti dapat dipelajari. Cuman memang tidak sekaya objek gitu. Tapi ini sangat efisien sekali dalam bahasa pemrograman C++ khususnya ketika kita membuat sebuah program yang memiliki kriteria atau elemen yang sama. Bayangkan kalau misalnya ada nama buah tapi nama semuanya sama gitu. Berarti ada 3 buah berarti untuk nama saja berarti 3 kali 3 udah 9 buah gitu. 3 kali 2 misalnya 9 buah. 6 buah gitu. 6 buah deklarasi gitu di dalamnya. Tapi kalau misalnya cukup menggunakan struct itu jauh lebih efisien dan simpel gitu kira-kira. Nah, tapi ada tambahkan lagi untuk struct? Oke, mungkin itu sih Pak. Atau kalau kalian bisa ini nanti istilahnya itu nesting struct ya, struct bertingkat gitu. Untuk penulisannya kurang lebih hampir sama dengan struct biasa, tapi di sini kalian bisa menggabungkan lebih dari satu struct gitu. Jadi kalau sebelumnya satu struct dipanggil 1 kali, terus satu struct dipanggil 2 kali, nah kalau nesting ini kalian bisa nyimpen 2 struct dan dipanggil berkali-kali juga gitu. Mungkin Pak Topik bisa bisa dikombinasikan, bisa izin minta coding langsung di sini yang menggabungkan 2 struct. Menggabungkan 2 struct antara yang nesting tadi bisa? Yang ini yang Pak Deden tunjukin barusan. Oh, sama ya. Sama Pak. Oke. Nesting struct sama ya berarti ya. Oke, ada lagi Pak Topik? Cukup? Mungkin cukup sih Pak itu aja. Oke, kalau cukup ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalaupun nggak dapat dipahami, mudah-mudahan jadi bingung ya. Kalau bingung pasti nanya. Nah, kalau nanya berarti ada di grup gitu. Kan grup punya masing-masing kelas 2A atau 2B, silakan saja bertanya ya. Nah, nanti dengan diskusi tersebut, saya harapkan bisa dicoba di rumah masing-masing, bisa dijalankan sehingga untuk pemahaman struct ini bisa diimplementasikan gitu. Nah, untuk pertemuan 11 mungkin cukup sekian untuk pembahasan struct ya. Silakan coba di rumah. Nanti di pertemuan 12 kita coba masuk ke random ya. Random dalam C++. Nah, nanti setelah random kita akan bentuk sebuah kelompok ya, di mana kita akan melakukan proses belajar dengan basic of project learning ya. Nah, dari sana seperti biasa kalian mungkin harus menyiapkan, atau dari kita dosen bisa saja menyiapkan, tapi setidaknya dari sekarang saya kasih informasinya bahwa siap-siap saja nanti harus membuat sebuah program atau karya dari mata kuliah ini sehingga bisa saja mungkin nanti menjadi sebuah nilai UAS ya Pak Topik ya. Ya. Buat UAS kita sendiri tidak menutup kemungkinan hasil nilai UASnya berdasarkan proyek yang kalian buat. Oke, kira-kira gitu untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.